BPBD Jawa Barat dan PRTV Official, dan tayangan ini juga ditayangkan langsung di websitenya prtv.com atau bisa juga melalui aplikasi PRTV-nya, juga ditayangkan langsung di official YouTube channelnya PRTV. Nah, untuk siang ini temanya menarik sekali. Temanya adalah kaum muda sebagai perubah dan pelopor ketangguhan bencana di keluarga. Sudah hadir bersama kami, ada nanti diskusinya akan dipandu oleh Kang Setio Galdi. Ini rekan saya di BMH juga, di Bandung Mitigasi Hub juga. Kemudian untuk narasumbernya sudah hadir Bapak Afianto Amri, ini dari You Inspire. Dan acara ini sebetulnya diinisiasi untuk memberikan kesadaran bahwa masyarakat, terutama khususnya masyarakat Jawa Barat, ini harus mulai tangguh akan bencana. Jadi untuk memunculkan kesadaran akan ketangguhan bencana. Oke, kalau begitu saya langsung serahkan saja forum diskusinya kepada Kang Setio. Mangga Kang Setio, silahkan diambil alih. Siap, terima kasih Teh Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sampai jumpa kembali di acara webinar 11-12 yang diselenggarakan oleh Bandung Mitigasi Hub, bekerja sama dengan PRTV, ITB, Unpad, dan kolega yang lain. Nah, untuk edisi hari ini, kita akan mengambil tema kaum muda sebagai perubah dan pelopor ketangguhan bencana di keluarga. Alhamdulillah sekarang sudah hadir narasumber kita yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Ada Bapak Afianto Amri, PSD. Beliau adalah CEO dan founder di Predikte atau You Inspire. Nah, untuk CV singkat beliau adalah lulusan S1 dari Institut Teknologi Bandung, Teknik Lingkungan, kemudian S2 di Macquarie University di Sydney, Australia, dan S3-nya di Macquarie University juga di Sydney, Australia. Beliau mengambil konsentrasinya di bidang geografi ya. Nah, untuk alamat beliau di Jalan Sirsak, nomor 41, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia. Nah, nanti jika Bapak Ibu ingin menghubungi beliau, dapat menghubungi via email di afianto.amri@gmail.com atau afianto.predikte@gmail.com. Seperti itu. Untuk Pak Aprianto, sudah siapkah? Halo, Pak Afi? Ya. Persilakan Pak untuk memulai sesi pemaparannya, nanti saya pimpin untuk sesi diskusi setelah pemaparan dari Bapak selesai. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Mas Tio. Pertama-tama terima kasih banyak sudah kesempatan manggung di sini nih. Dan beberapa waktu lalu Rahma kontak saya dan mau minta tolong share dong pengalaman mengambil PhD ya. Waktu itu semangat ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Ya. Jadi pengalaman ngambil PhD, suatu saya ngambil S2 sama S3 di Australia. Kebetulan memang topiknya itu tentang ketangguhan bencana di keluarga, family preparedness lah ya gitu. Saya coba tampilin PowerPoint-nya ya gitu. Mas Tio bisa kelihatan nggak? Bisa, sorry Mas Tio masih di mute. Oh iya, sekarang udah Pak. Oke, sip. Oke. Baik, mungkin sekedar background aja yang tadi Mas Tio udah bilang ya gitu. Jadi dulu itu saya praktisi di LSM kebanyakan ya gitu. Jadi waktu habis lulus dari ITB, dari Teknik Lingkungan, saya jadi konsultan dulu Teknik Lingkungan sekitar setahun 2 tahun. Habis itu kemudian kecemplung di LSM nih gitu. Di tahun 2006. Waktu itu saya ditempatkan di Surabaya tahun 2006 itu. Saya cerita sedikit tentang sejarah background saya ya gitu. Pas waktu saya ditempatkan di Surabaya di tahun 2006 itu tiba-tiba saya waktu di Surabaya itu ngurusnya tentang air bersih sanitasi. Jadi tugasnya itu membangun sanitasi, memperbaiki WC, toilet di pemukiman kumuh, pemukiman padat di Surabaya gitu ya.
Tapi tahun 2006 Surabaya itu jauh banget dengan Surabaya sekarang ya, gitu, yang sekarang sudah maju pesat gitu. Nah, kerjanya itu kita masuk ke dalam rumah, ngelihat toiletnya, ngelihat jambannya, terus kemudian kita mengupayakan kira-kira apa yang bisa diperbaiki. Selain itu juga gimana pola hidup bersih dan sehat, promosi kesehatan, dan juga mendukung adanya air bersih gitu masuk sehingga ke rumah-rumah gitu. Nah, pada tahun 2006 itu pas pertengahan tiba-tiba terjadilah gempa Yogyakarta. Nah, gempa Yogyakarta inilah yang kemudian akhirnya membuat saya tertarik mengenai penanggulangan bencana. Pada waktu itu saya sama sekali masih blank tentang apa sih kita harus ngapain ya gitu kalau misalnya terjadi bencana. Tapi kebetulan lembaga saya mengirim saya ke sana sebagai relawan untuk coba bantu-bantu deh gitu situ. Awalnya saya ngebantuin tentang mastiin warga terdampak bencana itu dapat air bersih, dapat peralatan mandi, dapat ada toilet gitu ya, di air bersih sanitasi. Tapi akhirnya sekarang saya lebih bergerak di penanggulangan bencana secara general. Tapi salah satu bidang minat yang paling saya passionate atau paling saya tekunin itu adalah tentang gimana sih anak-anak itu bisa mendorong menjadi pelopor atau perubah ketangguhan bencana gitu. Dulu itu saya di LSM namanya Plan Internasional, dan kita sangat berprinsip bahwa anak-anak itu dia bisa jadi agen perubah, agents of change. Gitu. Dan banyak kasus dan banyak kisah di mana justru anak-anak itulah yang bisa mendorong terjadi perubahan di komunitas sekitarnya. Nah, sementara waktu saya bekerja di Plan itu, saya juga jadi first responders atau orang yang membantu pada saat penanggulangan bencana. Saya sempat kirim di Nepal, Pakistan, Bangladesh, Haiti, di seluruh ASEAN kayaknya sudah pernah kejadian bencana ya gitu, kecuali Brunei. Tapi bahkan kayak negara-negara seperti Malaysia pun mereka terdampak bencana gitu di situ. Dan itu kita banyak terlibat di dalam penanggulangan bencana di situ. Mau itu gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, topan, konflik, ada semua. Dan alhamdulillah, dan sekarang ada wabah penyakit ya gitu. Kita punya banyak pembelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Setelah sekitar 10-12 tahun di Plan, saya akhirnya berpikir kayaknya enak nih gitu untuk belajar lagi, dalam artian selama waktu di Plan itu kita banyaknya itu learning by doing, banyak bereksperimen, mencari kira-kira strategi apa nih yang paling pas, teknik apa yang cocok untuk anak-anak dan juga komunitas lain-lainnya gitu. Nah itu pada saat saya udah lebih dari 10 tahun di Plan, saya pikir gimana kalau saya berkecimpung lagi di penelitian gitu. Dan akhirnya saya diskusi sama teman saya yang akhirnya menjadi supervisor saya di PhD dan juga master. Akhirnya saya dapat beasiswa di Macquarie University. Awalnya beasiswanya itu sebenarnya dapatnya itu dari program yang Australia Awards yang pemerintah Australia. Tapi akhirnya setelah diputuskan ternyata kampus juga punya mekanisme beasiswa sendiri, dan akhirnya saya menggunakan beasiswa kampus. Nanti kita bisa brainstorming lagi historisnya ya gitu. Tapi intinya sebelum saya ngambil kuliah S2 sama S3 itu, saya udah banyak berkecimpung dan juga melihat gimana sih praktek-prakteknya di lapangan gitu. Apa sih yang terjadi, kendala-kendalanya apaan sih, hambatan-hambatannya apaan gitu. Waktu saya ngobrol sama supervisor saya, si pembimbing ya kalau di sini, pembimbing tesis saya yang master sama PhD itu, saya penasarannya sebenarnya sih awalnya itu tentang rencana kontingensi. Kalau misalnya teman-teman di sini familiar, rencana kontingensi itu kayak rencana siap siaga. Jadi kalau pemerintah itu dia banyak bikin rencana siap siaga atau rencana kontingensi di kabupaten kota. Jadi kalau misalnya terjadi bencana dengan
dampak seperti ini apa yang harus dilakukan gitu. Nah itu pada waktu tahun 2014-an itu sangat populer tuh gitu proyek-proyeknya. Nah sedangkan LSM lainnya itu banyak yang bergerak di sekolah. Jadi sekolah juga dibikin rencana siap siaganya. Ada program yang cukup populer waktu dulu itu namanya Sekolah Aman Bencana, yang berubah namanya sekarang menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana. Gitu. Nah, ini juga dibikin rencana siap siaganya gitu. Nah, terus kemudian yang saya bikin penasaran itu adalah ini hubungannya gimana ya gitu antara rencana siap siaga yang dibikin di tingkat kabupaten, rencana siap siaga di tingkat sekolah, dan juga nanti rencana siap siaga di tingkat rumah gitu. Masalahnya sih saya lihat simpel aja gitu. Kalau misalnya nanti terjadi gempa misalnya, apakah orang tua tahu anak-anaknya yang ada di sekolah itu bakal dievakuasikan kemana? Atau apakah pemerintah setempat itu tahu si sekolah ini itu punya jalur evakuasinya seperti apa gitu. Intinya kan kalau misalnya kita menanggapi atau menangani suatu masalah, kita harus punya satu visi dulu nih gitu atau satu pemahaman. Seperti kayak kita punya tubuh, jangan sampai tangan kiri kita nggak tahu apa yang tangan kanan lakukan. Gitu. Jadi ya, masalahnya di situ koordinasi tentang kesiapsiagaan bencana. Gitu. Nah, hal yang bikin saya tertarik itu pada utamanya itu adalah tentang bagaimana anak-anak bisa mendorong si ketangguhan itu, baik itu di level keluarga, baik itu di level sekolah, atau di level komunitas gitu, atau di wilayah misalnya setingkat kabupaten atau yang lain-lainnya gitu. Bisa nggak sih anak-anak ini mendorong orang-orang jadi siap siaga, bisa lebih tanggap, bisa tangguh, bisa melakukan tindakan pencegahan dan lain-lainnya gitu sih. Nah, kalau misalnya dari segi ilmu penanggulangan bencana itu kayaknya masih sedikit eksperimen di mana anak muda itu yang menjadi penggerak gitu. Tapi sebenarnya banyak hal-hal yang menarik di luar topik penanggulangan bencana di mana anak-anak itu sangat aktif gitu. Di layar Bapak Ibu semua, teman-teman di sini, ini adalah foto tentang event yang namanya March of Our Lives. Ini di Amerika waktu itu sesudah terjadinya penembakan massal di sebuah sekolah di Amerika Serikat. Yang beberapa hari dan beberapa minggu sebelumnya itu juga sering banyak terjadi penembakan massal di sekolah gitu. Dan ini akhirnya membuat sekelompok anak-anak, si murid-muridnya ini yang terkena dampak itu mereka protes. Mereka minta adanya kebijakan yang lebih kuat, lebih agresif dalam mengatur penggunaan senapan atau senjata api di Amerika Serikat. Dari sekelompok anak kecil di sebuah daerah yang di daerah rural ya, di daerah pedesaan gitu ya, bukan di perkotaan, itu akhirnya menjadi besar sehingga menjadi demonstrasi yang luar biasa. Ini di ibu kota Amerika Serikat sendiri, Washington DC, ini adalah salah satu demonstrasi yang terbesar yang pernah terjadi di Amerika mengenai terutama untuk pengetatan aturan senjata api. Nah, yang kedua itu yang diriku lihat pas waktu itu juga lagi seru-serunya tentang climate change gitu, dan justru malahan si kaum mudanya yang lebih teriak gitu, si kaum mudanya yang lebih banyak vokal dalam hal saya pingin action dalam hal climate change. Kenapa? Itu karena juga salah satu topik yang diserap sama kaum muda itu adalah hal-hal yang dilakukan saat ini itu akan berdampak besar untuk berapa puluh tahun ke depan. Yang ini tentunya akan berpengaruh di masa depan mereka gitu. Jadi banyak orang nggak hanya di Australia gitu. Ini di Australia, tapi di berbagai negara itu kemudian berpikir, terutama kaum mudanya itu bilang bahwa kalau misalnya kita gagal dalam menangani masalahnya saat ini, nanti masa depan saya akan buram gitu, masa depan saya akan penuh kendala gitu. Sehingga di Australia ini sendiri kemudian mereka melakukan demonstrasi mengatakan bahwa kita harus melakukan aksi
sekarang juga gitu. Kita harus punya kebijakan yang lebih tanggap terhadap perubahan iklim dan memastikan ini terjadi perubahan. Nah, dari dua event itu, diriku juga kemudian melihat berbagai macam kegiatan-kegiatan lainnya yang melihat gimana sih, apa sih resepnya biar anak-anak muda itu bisa melakukan aksi, bisa melakukan perubahan. Gitu. Kayak misalnya kita kalau mau bikin kue nih gitu, kira-kira apa sih resep-resepnya gitu? Apakah dikasih kue, dikasih tepung, dikasih gula, dikasih garam, dikasih buah-buahan atau macam-macam? Kira-kira apa nih isinya gitu? Apa ramuannya yang harus diracik sehingga mereka bisa maju dan membuat perubahan. Nah, dari semua studi yang pernah ada, dari semua dokumentasi-dokumentasi dan kisah-kisah yang pernah terjadi itu, diriku melihatnya ada minimal 7 hal yang harus dimiliki atau harus ada untuk bisa mendorong anak-anak kelompok kaum muda nih gitu untuk mendorong perubahan. Yang pertama itu adalah bahwa kita si kaum mudanya itu harus termotivasi dulu. Dia harus passionate, dia punya semangat dalam hal melakukan sesuatu. Gitu. Ini banyak banget yang kita lihat kasus-kasusnya, kayak misalnya yang tadi tentang topik senjata api atau climate change. Gitu. Dan seiring dengan itu, poin kedua itu adalah bahwa topiknya itu harus sesuatu yang akan berdampak ke mereka. Gitu. Kayak misalnya tadi climate change, mungkin kalau misalnya dibilang tentang climate change saja itu nggak akan mendorong anak-anak untuk wah saya harus bergerak nih. Gitu. Tapi kalau misalnya disebutkan bahwa kalau misalnya kita nggak mengendalikannya sekarang, 10-20 tahun lagi akan lebih banyak lagi bencana yang terjadi, akan lebih banyak kekeringan, akan lebih banyak gagal panen, akan lebih banyak penyakit, itu lebih masuk. Gitu. Jadi kayak misalnya juga tentang senjata api. Mungkin kalau misalnya nggak ada kasus penembakan massal itu, anak-anak mudanya nggak akan sebegitu pedulinya tentang pengetatan senjata api. Gitu. Tapi hal yang paling krusial itu adalah memastikan bahwa si topiknya itu benar-benar dipahami sama teman-teman kita nih, kelompok kaum mudanya, milenial ini, dan juga mereka harus melihat gimana efeknya itu ke mereka sendiri, bahwa itu berpengaruh ke mereka. Dan ini berdasarkan studi-studi yang sebelumnya, kayak misalnya tentang yang sekarang obesitas misalnya ya gitu, atau pola makan yang tidak sehat gitu, atau tentang bullying gitu, atau tentang hal-halnya. Nah, ini yang perlu kita sensitif bila kita mau mengengage kelompok kaum muda. Yang maaf, boleh di full slide show-nya, Kang? Oh, boleh. Ada yang nge-request. Ya, Bu Nurul katanya. Oke. Sudah kelihatan slideshow-nya? Oke, siap. Sudah, Kang. Ya. Jadi tadi kita bahas tentang yang pertama itu kan tentang motivasi, passionate. Yang kedua tentang bahwa itu berdampak langsung terhadap minimal mendapatkan pilihannya, harus ada 4 kegiatan biar nanti bisa informasinya itu harus berasal dari sumber yang terpercaya dan kredibel gitu. Jangan sumbernya itu dilakukan biasanya ownership-nya rasa kepemilikannya dari pesan-pesan tersebut akan lemah kalau misalnya sumber informasinya bukan dari yang terpercaya atau yang kredibel gitu. Jadi harus kita perhatikan. Dan ini sumber informasi bukan harus serta-merta tentang lembaga penelitian A, lembaga penelitian B gitu, atau organisasi C dan D gitu ya. Tapi misalnya dari perantaranya pun juga sangat berpengaruh. Misalnya guru sekolah gitu. Anak-anak itu sangat percaya terhadap guru sekolah
Nah, jadi figur guru itu juga sangat berpengaruh dalam hal menggerakkan anak-anak gitu. Atau misalnya ketua sukunya nih gitu dalam suatu komunitas gitu. Ada komunitas hobi atau apanya yang lain-lainnya gitu. Komunitas, ketua komunitas, atau misalnya kayak misalnya Rahma memiliki komunitas You Inspire gitu. Figur seorang Rahma sebagai tokoh kelompok muda juga itu menjadi sangat dipercaya sama followers ya, sama kelompoknya gitu di situ. Atau tokoh-tokoh misalnya influencer, selebriti gitu. Tapi tentunya harus dilihat juga kapasitasnya mereka. Apakah sumber informasi yang mereka sebutkan juga sesuai nggak gitu dengan kepakarannya. Kayak misalnya diriku mungkin misalnya saya bisa memberikan argumen yang kuat tentang penanggulangan bencana, tapi mungkin kalau misalnya ditanya tentang usaha mikro, kecil dan menengah, itu bukan kepakaran saya gitu. Jadi saya mungkin bukan merupakan sumber info yang terpercaya dan kredibel kalau misalnya diminta nasihat-nasihat tentang UKM gitu misalnya. Tapi kalau misalnya tentang kebencanaan, mungkin bisa menjadi salah satu opsi. Lalu yang berikutnya itu salah satu yang paling krusial itu adalah dukungan dari orang dewasa, gitu, bahwa pergerakan anak, terutama anak-anak yang di anak-anak muda ya, umur 18 tahun bawah, itu sangat bergantung supportnya dari orang-orang dewasa, support from adults. Baik itu dari orang tua, atau misalnya di sebuah komunitas itu ada dewan pengarahnya, ada dewan penasehatnya, atau misalnya ada tokohnya gitu. Tetap perlu ada orang dewasa yang mendukung. Masalah dari partisipasi anak itu biasanya itu bukan dari anaknya, tapi justru dari orang-orang dewasanya yang apakah dia mau mendengar atau dia mau membantu. Jadi kalau dari tesis saya itu, saya ngelihatnya pihak dewasa itu dia punya dua peran. Yang pertama itu dia mendengar dan kemudian melakukan perubahan, atau yang kedua itu dia membantu anak-anaknya untuk menjadi motor penggerak itu sendiri. Yang berikutnya itu juga tentang kondisi sosial ekonomi. Apakah norma-norma budayanya itu menerima anak-anak untuk menjadi vokal, bisa mengekspresikan suaranya gitu di situ. Dan kayaknya ini untuk di negara Asia Tenggara bukan sesuatu yang masalah signifikan ya gitu, tapi mungkin di negara-negara yang konteksnya di mana anak-anak itu sangat digambarkan sebagai pokoknya harus nurut, jangan rewel, jangan menentang, itu mungkin akan lebih susah gitu. Bukan tidak mungkin, tapi mungkin akan lebih susah. Misalnya ada negara-negara di sebagian wilayah di Afrika gitu misalnya yang melihat anak-anak itu sebagai suatu individu-individu yang pasif, pokoknya nurut aja, ikutin aja, nanti bisa rasain sendiri deh manfaatnya gitu. Nah, makanya biasanya pergerakan anak-anak itu lebih besar, lebih kencang itu di negara-negara atau daerah-daerah yang lebih terbuka, lebih mendorong setiap individu untuk mengekspresikan suaranya. Amerika, Australia, itu mungkin salah satu, atau negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia dan lain-lain, itu yang lebih mudah untuk mendorong pergerakan dibandingkan misalnya negara-negara yang budayanya agak jauh berbeda ya, misalnya Jepang gitu, atau di Cina, atau misalnya di negara-negara Asia Selatan kayak misalnya di Pakistan gitu. Jadi faktor budaya, sosial, ekonomi juga sangat berpengaruh. Nah, kehebatannya kelompok muda itu adalah di mobilisasi massanya. Kalaupun mereka, misalnya kelompok muda itu sumber dayanya misalnya terbatas, misalnya mungkin dari segi finansial, mungkin tidak seperti orang-orang dewasa, tapi pengalaman yang ada itu adalah banyak kisah-kisah di mana anak muda itu bisa dengan
kekuatan jempolnya nih gitu, kemudian bisa menyebarkan informasi sebanyak mungkin sehingga memobilisasi massa. Gitu. Dan juga yang mendukung untuk mobilisasinya besar itu adalah di mana si kelompok mudanya itu menggunakan bahasa mereka sendiri. Gitu. Karena beda bahasa orang dewasa sama bahasa anak muda. Itu suatu realitas saja gitu. Jadi keistimewaannya kaum muda itu mereka punya bahasa sendiri, mereka punya cara diskusinya secara unik, sehingga memang bila mereka memiliki platform, bila mereka memiliki akses untuk menyebarkan informasi itu, biasanya bisa diikuti dengan mobilisasi massa yang besar, baik secara fisik atau misalnya secara virtual ya, gitu di internet. Dan yang terakhir itu resepnya gitu untuk adanya terjadinya pergerakan dari kaum muda itu adalah leadership gitu. Perlu ada minimal satu orang lah gitu yang memang dia punya jiwa kepemimpinan dan mengarahkan komunitasnya untuk mendorong atau memprotes atau menggerakkan masanya gitu ya untuk menyuarakan perubahan. Jadi yang kita lihat adalah di 7 faktor-faktor atau 7 ingredients ini ya gitu, 7 bahan baku untuk memastikan bahwa kelompok muda itu bisa jadi pelopor dan perubahan. Nah, si 7 ini itu bisa dipraktekkan di berbagai topik, termasuk juga penanggulangan bencana gitu, atau misalnya wabah penyakit gitu ya, pandemi ini gitu. Apakah isunya itu merupakan sesuatu, apakah di wilayah kita ada sekelompok anak muda yang motivated sama passionate gitu. Terus juga apakah itu dipahami isunya gitu. Kalau misalnya isunya tidak dipahami, itu kemungkinan besar tidak akan mendapat sambutan yang baik ya, atau sambutan yang sudah diharapkan. Terus sumber informasinya harus terpercaya, misalnya pada segi kebencanaan gitu ya, tandanya sumber informasinya bisa dari BNPB atau misalnya guru yang sudah dilatih atau orang tua yang sudah dapat orientasi gitu atau ilmunya gitu. Ada dukungan dari dewasa, kondisinya sesuai, dan mereka bisa mobilisasi menggunakan bahasa mereka sendiri dan kepemimpinan itu. Jadi 7 hal itulah yang hasil dari penelitianku tentang bagaimana sih kelompok muda itu bisa merubah komunitasnya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat itu justru sekarang itu banyak sekali anak-anak dan justru lebih banyak anak-anak perempuan yang dia lebih aktivis, lebih lantang dalam menyuarakan suaranya dan juga bisa memimpin kelompok muda lainnya. Ada dan kalau misalnya kita lihat ini contohnya yang sebelah kanan itu Greta Thunberg, itu aktivis climate change. Kembali bahwa ini adalah isu yang menurut dia sangat penting sekali untuk dikawal gitu ya, untuk harus ada perubahan, karena dia juga melihat dia memiliki ketakutan yang sangat besar pada saat dia besar nanti, situasi atau lingkungan di sekitarnya itu akan tidak bersahabat ke dia gitu. Di gambar yang sebelah kiri itu adalah Malala. Beliau adalah aktivis perempuan dari Pakistan yang dia mendorong tentang pendidikan untuk anak-anak, khususnya untuk anak perempuan. Kembali, topiknya sesuatu yang mereka sangat passionate, topiknya mereka yakin bahwa ini adalah sesuatu yang penting, sehingga dengan hal itu mereka bisa semangat dalam menyuarakan perubahan. Nah, setelah diriku melihat di penelitian itu, kembali ya, pada saat awal kan itu adalah topiknya tentang rencana siap siaga gitu. Tapi setelah di perjalanan PhD saya ngelihat, oh kayaknya saya ingin mendalami lagi nih gitu, gimana sih si anak-anak ini bisa mendorong perubahan gitu.
Dan kalau melihat dari 7 resep tadi itu, 7 bumbu tadi itu, dukungan dari orang dewasa itu merupakan salah satu yang krusial gitu. Nah, sedangkan diriku ngelihatnya anak-anak misalnya dapat pendidikan siaga banjir atau siaga gempa di sekolah, tapi akhirnya mereka pada saat nyampe rumah mereka nggak dipraktikkan juga gitu di rumahnya. Jadi salah satu tantangan yang diriku pingin cari solusinya itu adalah bagaimana orang tua bisa tertarik mengenai topik ini nih, penanggulangan bencana, tapi juga bisa mengajak anak-anaknya juga ikut serta. Gitu. Jadi itu yang kita penasaran gitu. Ini yang diriku penasaran di penelitianku. Bisa nggak ada cara di mana si anak-anaknya itu bisa ngobrolin tentang kebencanaan deh, gitu, tentang dengan orang tuanya, gitu. Tapi kan kalau misalnya topiknya boring itu orang tuanya juga kan nggak tertarik ya gitu. Makanya kita bikin strateginya adalah bikin permainan. Jadi dan akhirnya kita bikin Predict ini gitu. Teman-teman bisa lihat di Instagram predict.id. Jadi kita sudah bikin berbagai macam permainan yang bisa mendorong anak-anak itu kemudian diskusi dengan orang tuanya atau pengasuhnya lah gitu. Dengan metodenya belajar sambil bermain gitu. Dan kita juga minimal kita nggak begitu terlalu menggali tentang istilah-istilah yang rumit ya, kayak misalnya mitigasi gitu, atau misalnya kontingensi gitu. Istilah-istilah yang tidak familiar itu bukan prioritas utama gitu. Tapi minimal anak-anak itu bisa memahami tindakan dasar. Gimana mereka tahu ancaman di sekitarnya, gimana cara mereka tahu siap siaganya sebelum, saat, dan sesudah, dan gimana cara menyelamatkan diri. Gitu. Entah mereka menetapkan sendiri di mana tempat evakuasi, atau jalur evakuasinya kemana, atau mengetahui kira-kira tanda-tanda peringatan dini seperti apa. Gitu. Nah, akhirnya kita bikin board game, kita bikin worksheets, ada lembar kerja, kita bikin ada rencana siap siaga, poster gitu, yang dimana intinya adalah hal-hal tersebut gitu sih, produk-produk ini itu bisa mendorong orang tua untuk ngobrol bersama anak-anaknya tentang kebencanaan. Waktu kita testing board game, itu kan board game-nya itu ada banyak pertanyaan ya gitu di ininya ya. Board game itu kayak kombinasi antara monopoli sama ular tangga gitu. Nah, jadi ada berbagai macam pertanyaan yang kemudian mendorong anak-anak atau orang tua atau si pengguna gamenya itu penasaran. Kayak misalnya pertanyaannya, apakah banjir bisa menyebabkan kebakaran? Nah, jawabannya adalah iya, benar gitu. Nah, itu banyak anak-anak yang kemudian nanya balik ke kita, kok bisa sih Kak banjir menyebabkan kebakaran gitu? Karena banjir bisa menyebabkan korslet, dan korslet akhirnya menyebabkan kebakaran gitu misalnya. Atau misalnya banyak hal-hal lainnya, kayak misalnya kira-kira apa saja perlengkapan siap siaga bencana yang harus ada di rumah kamu gitu. Pilih buah-buahan, minyak goreng, atau senter gitu. Nah, itu kan salah satu perlengkapan tas siaga, senter gitu ya. Nah, itu minimal membuat orang-orang, si pemain game itu mengetahui, oh apalagi ya gitu perlengkapan siap siaga yang dibutuhin gitu, selain senter gitu. Jadi tujuan utamanya menciptakan board game atau poster rumahku siaga bencana, lembar kerja, itu adalah untuk membuat anak-anak dan orang tuanya penasaran gitu. Untuk ingin tahu lagi kayak gimana sih tentang siap siaga bencana gitu sih. Nah, jadi waktu akhirnya pada saat penelitian tesisku dan PhD-ku itu adalah kita bikin rencana siap siaga pakai poster seperti A3, kita tes, kita sebar ke sekolah-sekolah. Saya ambil 3 sekolah di Jakarta. Saya ukur sebelum mereka melakukan permainan itu, dan sesudah mereka melakukan permainan, seperti apa
peningkatan pengetahuannya gitu dan peningkatan skillsnya. Dan ternyata orang-orang yang melakukan permainan itu, baik itu si anak-anak dan juga orang tua itu mendapatkan peningkatan yang pesat gitu. Nah, jadi itu salah satu inti dari tesis studiku yang tentang PhD-ku itu adalah bahwa edukasi siap siaga bencana itu akan lebih efektif kalau misalnya dengan menggunakan strategi belajar sambil bermain dengan metode seru dan menyenangkan. Yang kedua justru dengan intervensi melalui anak-anak justru bisa menyebabkan orang tuanya lebih aware, lebih perhatian, dan juga bisa mendorong diskusi antara anak dan orang tua tentang siap siaga bencana khususnya untuk di rumah. Mungkin gitu saja dulu dari saya. Untuk informasi lebih lanjut bisa lihat di Instagram kita atau di website kita predict.id, dan mungkin kita lebih banyak di diskusi kali ya. Mungkin over to you Mas Tio. Ya, terima kasih Kang Alfi ya sudah memaparkan secara langsung mengenai konsep kesiapsiagaan terhadap anak ya Pak. Lebih ke hal yang itu ya Pak ya. Jadi biar anak-anak dapat melek bencana seperti apa, kemudian tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan diri ketika bencana. Intinya sih seperti itu ya Pak ya. Iya. Salah satu yang saya ingin sharing juga sangat normal pada saat misalnya kita ngambil penelitian PhD gitu ya. Awalnya idenya apaan, akhirnya itu idenya beda banget gitu. Itu normal banget gitu. Siap Pak. Oke, kita buka sesi tanya jawab ya Pak ya. Di sini sudah masuk pertanyaan dari Pak Ebas. Saya bacakan ya Pak Api ya. BNPB sudah punya program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Namun ketika kami mencoba menawarkan program tersebut ke sekolah, sangat sulit dan ribet prosedurnya. Mungkin Mas Alfi punya tips agar kami bisa mensosialisasikan SPAB ke sekolah. Terima kasih. Begitu katanya Pak Api. Ya, terima kasih banyak dengan Mas Ebas ya. Ya, setuju banget dan menariknya itu adalah kita lagi proses evaluasi program SPAB Satuan Pendidikan Aman Bencana dan ada banyak temuan-temuan menarik. Yang pertama itu yang salah satu temuan yang kita temukan dan Rahma juga salah satu bagian dari tim kita itu terkadang kita menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya nggak familiar juga gitu. Dan juga hal-hal yang kita perkenalkan itu bukan sesuatu yang mudah dicerna ya gitu. Kalau misalnya kita lihat di modul-modul yang biasa digunakan BNPB atau misalnya Kemendikbud, ada misalnya menganalisis risiko, ancaman, kerentanan, kapasitas gitu. Nah itu sendiri udah bingung gitu, apa sih yang dimaksud kerentanan gitu, apa sih yang dimaksud kapasitas gitu. Kembali kalau misalnya kita lihat di tujuan akhirnya itu kan sebenarnya adalah bagaimana pertama kita mengenali risikonya, kita tahu nih apa aja nih yang berbahaya, yang kedua kita evaluasi itu adalah program yang saat ini dilakukan dari SPAB itu justru membuat ketergantungan dan membuat guru tidak pede dalam mengajarkan program siap siaga bencana gitu. Banyak guru yang kemudian tidak melanjutkan programnya karena mereka bilang kita nggak tahu nih gitu, kita belum bisa mengajarkannya gitu, atau belum paham gitu. Padahal untuk misalnya siap siaga banjir aja sebelum saat sudah kan itu kita mudah ya gitu untuk menjelaskannya, termasuk juga seperti gempa, tsunami dan lain-lainnya gitu, dengan informasi yang praktis, dengan informasi yang jelas,
harapannya sih kita bisa memutus ketergantungan dan berharap bahwa nanti itu guru yang akan mengajarkannya. Nanti ini guru-guru di sekolah yang kemudian mendorong implementasinya gitu. Kayak misalnya contohnya simulasi bencana deh gitu. Kenapa simulasinya hanya setahun sekali gitu atau setahun 2 kali? Padahal kan kalau misalnya simulasi gempa aja dibikin seminggu sekali pun bisa gitu, dalam waktu 15 menit di kelas anak-anak belajar untuk berlutut berlindung bertahan atau berlindung di bawah meja gitu. Itu dalam waktu 15 menit itu bisa dilakukan dengan mudah dan simpel gitu. Tapi terkadang kita banyak lembaga-lembaga yang kemudian membuat simulasinya terlalu rumit sehingga menghilangkan esensi simulasi itu sendiri dan juga membuat jadinya susah untuk dilakukan secara sering. Gitu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Oke, terima kasih Pak Api. Saya ingin sedikit menambahkan, sharing saja ya Pak ya. Untuk di sekolah sih sebetulnya kalau Pak Ebas ya dari BNPB atau BPBD ingin melakukan semacam kegiatan tentang kesiapsiagaan bencana, saya rasa untuk kerjasama dengan dinas webinar atau apapun itu, dan isinya itu adalah perwakilan dari tiap sekolah, terutama guru-guru ya yang berkepentingan di sana. Kalau di SMA sendiri sih saya rasa guru-guru geografi sudah sangat paham mengenai bencana-bencana dan bagaimana kesiapsiagaan untuk peserta didiknya gitu ya. Kalau untuk di tingkat SD dan SMP, nah itu mungkin nanti ada penyaringan lagi guru-guru yang mana yang harus dilibatkan. Nanti BPBD kemudian BNPB juga mungkin bisa mengundang mereka, rekan-rekan guru untuk melakukan penyuluhan untuk guru tersebut. Nah nantinya di sekolahnya guru-guru tersebut nanti menyampaikan hal tersebut ke peserta didiknya. Mungkin gampangnya seperti itu ya Pak Api ya. Gitu. Kalau BNPB susah masuk ke instansi ya mungkin caranya diundang saja gitu untuk dilakukan penyuluhan agar rekan-rekan guru bisa menyampaikan langsung di sekolah terhadap peserta didiknya. Seperti itu Pak Ebas, Pak Api ya. Oke, yang lainnya jika ada yang ingin ditanyakan silahkan dapat mengangkat tangannya. Di sini saya lihat sudah hadir Ibu Rahma juga, rekan Pak Alpi. Jika ingin ada yang disampaikan, silakan Ibu Rahma untuk menyampaikan. Terima kasih Kang Setio, Pak Moderator, Kang Anto. Terima kasih banyak sharingnya hari ini dan menarik banget. Yang mau saya tanyakan terkait yang tadi 7 kunci untuk yang penting untuk membawa anak muda menjadi penggerak kebencanaan gitu ya. Tidak hanya kebencanaan tapi sebetulnya untuk isu apapun 7 kunci ini adalah merupakan hal yang penting. Nah, terkait dengan hal yang ini aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama, si 7 kunci tadi itu apakah berlaku untuk rentang usia anak dan anak muda di usia berapa aja, lalu pada segmen usia tertentu apakah ada faktor yang lebih dominan daripada faktor yang lainnya. Itu yang pertanyaan yang kedua. Terus pertanyaan pertama. Pertanyaan yang keduanya masih terkait dengan 7 kunci ini. Kalau misalkan khusus spesifik tentang bencana ya, topik bencana, sebetulnya membawa topik bencana apa sih yang isu kebencanaan yang matter to anak-anak ini gitu, terutama untuk segmen anak yang masih muda, remaja ya, maksudnya SMA sama youth lah gitu. Itu kira-kira apa yang kira-kira bisa menjadikan anak muda usia remaja itu ini adalah isu yang penting buat saya dan saya harus bisa lebih melakukan sesuatu untuk hal ini gitu. Kira-kira gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Rahma, pertanyaannya menarik banget. Good questions. Yang untuk pertanyaan pertama menurutku sih itu berlaku general. Baik itu di si ke-7 ingredients ini gitu ya. Itu
bisa berlaku untuk rentang umur dari yang paling kecil sampai yang udah remaja gitu ya. Cuman mungkin kita harus melihat konteksnya. Kayak misalnya contohnya ini ya, gitu misalnya tentang sumber informasi yang dipercaya dan kredibel. Untuk anak kecil sama remaja itu mungkin beda. Siapa sih sosok yang mereka anggap dipercaya dan kredibel? Gitu. Mungkin anak kecil itu sangat melihat guru itu sebagai tokoh yang memang dia bisa yang mereka lihat ini harus diturutin gitu atau dipercaya. Seiring dengan bertumbuhnya umur dan juga pola pikir dan juga pengaruh dari berbagai macam informasi, anak remaja mungkin bukan guru lah yang sumber utama yang mereka anggap sebagai yang terpercaya. Mereka mungkin lebih kritis dan melihat ada sosok-sosok lainnya. Bahkan mungkin kalau misalnya milenial nih gitu, influencer lah yang kemudian bisa lebih bisa dipercaya. Kayak misalnya kasih contohnya Jerings ya, yang lagi hangat gitu yang tentang COVID-19, di mana dia banyak memberikan penolakan terhadap hal A, B, C, dan D gitu. Nah, dia juga punya follower sendiri gitu, dan bagi para followersnya sosok inilah yang dia menjadi sumber yang dipercaya dan bisa mereka kredibel. Terlepas dari salah dan benarnya, itu makanya kita harus melihat siapa nih sosoknya. Gitu. Kalau misalnya, dan ini akan bermanfaat pada saat misalnya teman-teman mau menggerakkan suatu kelompok di mana berada di kisaran umur tertentu gitu. Kita lihat dulu nih siapa sosok-sosok yang kemudian bisa dianggap jadi yang terpercaya. Gitu. Baik itu bisa jadi dari pimpinan pemerintahan, misalnya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, gitu, atau Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, gitu. Mereka bagi banyak orang itu menjadi sosok yang bisa dianggap sebagai sumber yang terpercaya. Atau Pak Kepala BNPB, Doni Monardo, gitu. Nah, penokohan-penokohan inilah yang kemudian akan beragam dari berbagai rentang umur, gitu. Dan juga mungkin isu-isunya juga akan berbeda dari anak yang kecil hingga ke yang besar. Dari studi-studi yang ada, yang kita lihat justru misalnya kalau anak-anak teenagers atau anak-anak yang menuju remaja dan menuju dewasa itu hal-hal yang mempengaruhi tentang penampilannya, jadi tandanya tentang pola makan, diet, obesitas, penampilan, kecantikan. Itu mungkin sesuatu yang sangat krusial, yang lebih krusial dibandingkan topik-topik lainnya. Jadi hal ini yang perlu kita lebih perhatikan. Dan ini nyambung dengan pertanyaan Rahman yang kedua ya gitu. Jadi gimana sih topik-topik apa sih yang bisa kita garap gitu. Nah itulah tantangannya kita sebagai lembaga ya yang berusaha untuk membuat orang-orang tertarik. Gitu. Jadi kira-kira apa sih yang membuat kelompok ini tertarik? Kelompok umur di yang remaja, anak-anak kecil, anak SMP itu mereka punya preferensi sendiri-sendiri. Gitu. Dan di situ kita bisa membuat linknya. Misalnya tentang perubahan iklim, itu bisa berpengaruh terhadap baik itu semakin banyak bencana, atau semakin banyak kekeringan sehingga bisa jadinya tumbuh kelaparan atau misalnya banyaknya tumbuhnya penyakit. Jadi banyak arah-arah yang bisa kita gunakan untuk membuat kelompok anak muda ini bisa lebih passionate ya. Mungkin itu dari. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Rahma ya sudah berdiskusi. Selanjutnya di sini juga telah hadir mungkin dari kalangan guru ya Pak Api nih. Di sini ada Ibu Fitri dari SMA N1 Banjar, Jawa Barat. Mungkin beliau akan sharing bagaimana pengalamannya untuk penerapan kesiapsiagaan di sekolah. Bu Fitri,
hadir? Persilakan Bu. Ya, halo. Ya, silakan Bu. Kedengaran. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya yang terlambat masuk, mohon maaf, baru tahu tadi. Mungkin untuk saya pernah mendapatkan diklat SPAB itu waktu itu. Kemudian diberikan pengarahan, katanya untuk diterapkan di sekolah, apapun bentuk jenisnya, walaupun misalnya jauh dari lokasi bencana gempa, tentu saja bencana itu kan tidak harus selalu gempa bumi atau vulkanik, tapi ada juga bencana yang lain. Nah, saat kami menyampaikan di sekolah, memang agak sulitnya, kadang-kadang sekolah hanya menanggapi, tapi ketika misalnya kita buat seperti yang sekarang, buat gugus tugas. Nah, guru geografi, apabila guru geografinya misalnya tidak ada di posisi Wakasek, misalnya kalau dulu kebetulan saya menjabat di Wakasek, masih bisa memberikan sebuah mengkoordinir siswa untuk ada grup khusus tanggap bencana dengan rencana-rencana sesuai anjuran dari dulu waktu pelatihan itu ya, ada yang dari pelatihan. Tapi ketika posisinya sudah tidak di Wakasek, agak sulit ketika memberikan semacam memberikan ini harus dibuat nih sekolah atau kelompok yang siaga bencana untuk siswa dan juga untuk itu agak sulit. Jadi penerapan di lapangan tentu saja kebijakannya itu tidak susah diterapkan kalau memang tidak ada penekanan dari atas atau dari pihak pejabat terkait yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Jadi untuk sekolah, kalau ada penekanan mungkin kami siap bergerak, dan tentu saja di sini di dalam pelajaran geografi juga kalau di sekolah itu ada Pak ya, ada pelajarannya di semester di kelas 11 semester akhir itu ada, semester genap bab terakhir itu tentang mitigasi bencana. Nah, itu ada keterkaitan. Jadi kalau misalnya ada program sekolah untuk penanggulangan bencana di sekolah, gitu, mohon guru geografinya juga dilibatkan, karena guru-guru geografi banyak yang sudah tahu tentang prosedur minimal lah, sudah tahu apa yang harus dilakukan dibanding dengan yang tidak pernah mengikuti. Itu saja Pak mungkin. Dari untuk sementara ini sekolah kami belum menerapkan secara keseluruhan, hanya untuk kelas tertentu saja di kelas, praktek-praktek sederhana di kelas sesuai dengan mata pelajaran, jam pelajaran geografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Fitri sudah sharing pengalamannya. Begitu katanya Pak Anto dan Bu Rahma. Jadi memang kesulitan ya kalau di sekolah itu, ketika yang saya garis bawah itu ini ketika gurunya tersebut tidak mempunyai posisi yang strategis di sekolah, nah beliau kurang bisa mengimplementasikannya langsung ke peserta didik, katanya gitu Pak Api. Jadi ketika posisinya sebagai guru biasa ya powernya kurang gitu untuk dapat mempraktekkan secara langsung di sekolah. Begitu Pak Api katanya. Iya, terima kasih banyak Bu Fitri. Sangat bermanfaat sekali itunya sharing pembelajarannya. Banyak sekali memang hal-hal yang di mana pada saat program masih berjalan itu bisa terus ya gitu. Tapi kemudian setelah program selesai itu mengalami kesusahan. Mungkin saya sharing salah satu ini yang kita kerjain bareng Rahma juga nih, itu adalah mungkin bisa dilihat di ininya di layarnya itu, kepemimpinan merupakan faktor kunci keberhasilan yang selama ini masih merupakan produk sampingan. Jadi program tentang sekolah aman bencana atau SPAB, Satuan Pendidikan Bencana, itu jarang yang mendesain untuk meningkatkan kepemimpinan, meningkatkan aspek kepemimpinan, leadership and manajemen dan kepemimpinan. Dan sehingga hal ini berpengaruh terhadap berbagai macam aspek. Ya, misalnya tadi
kalau hasil temuan kita itu kita lihat guru itu pengaruhnya utamanya untuk kualitas. Kalau misalnya kita ingin kualitas pendidikannya baik, seperti kata Bu Fitri tadi nih gitu, implementasinya di geografi gitu. Ini karena gurulah yang menjadi garda terdepan. Gurulah yang kemudian yang menularkan informasi, menyebarkan informasi tentang bagaimana kita harus siap siaga, bagaimana kita harus menyelamatkan diri. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ingin programnya berlanjut, programnya tidak hanya berhenti pada saat tahun pertama atau tahun kedua, kita ingin setiap tahun itu ada terus, itu titik kuncinya di kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu menjadi pengaruh utama pada saat keberlanjutan. Karena disinilah ranahnya kepala sekolah, disinilah ranahnya kebijakan kepala sekolah dalam memastikan bahwa misalnya ada tim siaga bencana, dan tim siaga bencananya itu kemudian setiap tahun ada regenerasi misalnya, atau ada simulasi yang rutin seminggu sekali, sebulan sekali, atau berapa kali lah gitu secara rutin. Tapi ini biasanya pengaruhnya itu ada di kepala sekolah. Nah, kalau misalnya kita ingin programnya itu berdampak luas, dalam artian bahwa semua sekolah itu menjalankan program SPAB, itu kepemimpinan daerah lah yang berpengaruh. Baik itu mungkin si kepala daerahnya, gubernur, kabupaten, bupati, wali kota, gitu, atau dinas pendidikan. Jadi dinas pendidikan lah yang kemudian berperan menjadi pendorong untuk scaling up. Gitu. Nah, pemerintahan pusat, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BNPB, dan lain-lain, dia tugasnya menciptakan lingkungan pendukung. Dia tugasnya menciptakan kebijakan, aturan, juknis, juklas, juklak, pedoman, dan lain-lainnya untuk membantu implementasinya di tingkat satuan pendidikan. Nah, jadi kenapa kita petakan seperti ini? Agar untuk dipastikan tepat sasaran. Untuk meningkatkan kualitas, tadinya ini guru lah yang harus dikuatkan kualitasnya. Tapi kalau misalnya kita ingin memastikan ini berlanjutan, karena ada program tersendiri khusus ditargetkan untuk kepala sekolah dan berikutnya dan seterusnya. Jadi perlu ada rancang program yang lebih sistematis dan tepat sasaran, gitu. Tidak perlu kita menekankan kualitas pengajaran SPAB untuk gubernur atau wali kota gitu, karena itu bukan ranahnya, gitu. Tapi guru lebih. Mungkin gitu dulu. Stio dan Bu Fitri, terima kasih banyak. Siap. Pernuhun Pak Api ya. Jadi memang harus semua belah pihak ya Pak ya mendukung agar semuanya dapat terlaksana dari atas sampai bawah dengan baik. Seperti itu. Di sini juga sudah ada pertanyaan Pak dari Ibu Risye Dwiyani. Beliau bertanya, halo Kang Anto, terima kasih pencerahannya Kang. Bagaimana caranya kita memonitor game seperti Predik dan metode pendidikan PRB lainnya? Misalnya sudah sampai sejauh mana bisa mencapai tujuannya? Seperti itu Kang. Ya, terima kasih. Hai Ice, buat pertanyaannya, makasih banyak. Kita senang untuk dimonitor sama siapapun. Memang kayaknya kuncinya itu adalah di kolaborasi dan juga bagaimana kita melihat membuka akses terhadap penelitian ya gitu. Kayak misalnya Predik, itu kan kita bikin permainan yang memang itu hasil lahirnya itu dari penelitian. Jadi memang kita lihat efektivitas sebelum dan sesudah, kita kasih kuesioner, kita tes, kita wawancara si orang-orangnya gitu, dan menurutku itu menjadi aspek penting di saat kita mengembangkan berbagai macam metode pendidikan PRB. Perlu ini scientifically based atau ada evidence-nya bahwa ini itu efektif atau enggak. Kayak misalnya sekarang yang kita lagi lakukan kan kita melakukan evaluasi. Si slide ini tentang kepemimpinan ini hasil dari kita diskusi sama ratusan guru dan juga dengan kepala sekolah dan juga pihak dinas pendidikan dan kementerian pendidikan dan stakeholder nasional. Itu muncul karena kita dapat kesempatan untuk melakukan penelitian. Gitu.
Jadi saya sih ngeharapin berbagai macam institusi untuk investasi lah di penelitian, atau juga mengajak teman-teman lainnya kayak misalnya mau bikin mau melakukan master atau PhD, S2, S3, topik itu banyak banget yang bisa digarap. Jadi kalau mau sesuaikanlah dengan realitas yang ada. Cari apa sih permasalahannya, ngobrol dengan berbagai lembaga dan kira-kira bagaimana sih bisa rapor itu atau bisa ya, jadi kan tidak harus 1 semester sekali, tetapi bisa panjenengan dalam melaksanakan itu kali ya yang bisa salah satu yang bisa ku lihat bagaimana untuk mengukur tujuannya itu, bagaimana sih mengukur efektivitas. Ya memang kita harus bisa meluangkan sumber daya, waktu dan pikiran untuk memastikan kita mengukur sebelum dan sesudahnya. Demikian Mas Tio dan Ica, terima kasih. Terima kasih Bu Rizky dan Pak Api sudah memaparkan. Baik Bapak dan Ibu, silakan apabila ingin ada yang ditanyakan kembali, bisa open mic secara langsung, kita berdiskusi langsung kepada Pak Api. Di sini juga sebetulnya untuk sertifikat mungkin bisa diterima besok atau beberapa hari ke depan ya, tidak langsung untuk hari ini. Siap. Silakan Bapak Ibu untuk berdiskusi secara langsung dengan Pak Api. Ada? Kalau tidak sambil menunggu, ini saya ingin sharing Pak Api dulu pernah penelitian di pesisir selatan Jawa Barat Pak mengenai kesiapsiagaan bencana bagi peserta didik ya Pak ya. Untuk di Pangandaran khususnya itu kan sudah banyak ya fasilitas mengenai kesiapsiagaan ataupun mitigasi bencana di sana seperti alarm peringatan dini, kemudian jalur evakuasi, itu sudah sangat lengkap saya lihat. Tapi pas saya melakukan penelitian di sana, dari sekian banyak peserta didik itu justru sudah sangat jenuh Pak tentang kegiatan seperti simulasi. Karena dulu kan setelah terjadi tsunami itu sering sekali dilakukan simulasi. Nah, pada waktu itu justru para peserta didik menjadi jenuh gitu Pak, karena terlalu sering. Bahkan mungkin ketika, saya tidak berharap ya, bencana terjadi kembali di sana gitu, mereka menyangkanya itu simulasi gitu Pak. Karena saking seringnya dan saking jenuhnya gitu. Nah, ada hal-hal seperti itu yang saya temukan dulu di sana. Nah, kira-kira langkah yang lebih efektif itu seperti apa gitu Pak? Itu lucunya sih seperti itu kalau yang saya temukan gitu. Iya, menarik banget itu. Karena simulasi itu kan ada tekniknya juga ya gitu. Bahkan kalau misalnya lembaga internal gitu kita melakukan simulasi, kita selalu ada tanda untuk menunjukkan bahwa ini simulasi atau enggak. Gitu. Sirena itu ada orang-orang harus tahu sirena mana yang itu merupakan simulasi, sirena mana yang memang benar-benar itu merupakan peringatan sesungguhnya. Kalau saya sih termasuk di mazhab yang di situ gitu, kelompok yang di situ yang karena kan ada juga yang berpikiran jangan dikasih tahu dulu nih gitu, harus mendadak dan mengejutkan warga gitu biar meningkatkan kesiapsiagaan. Kalau menurut saya sih kayaknya esensinya simulasi bukan hal kita mengagetkan dan kemudian mengetes warga berhasil atau enggak. Karena kalau misalnya simulasi itu tidak dipersiapkan sebelumnya, itu kesannya adalah kita mempersiapkan atau mengharapkan warga untuk gagal. Sama kayak misalnya kita melakukan pelatihan. Misalnya kita mau melakukan pelatihan pertolongan pertama nih gitu. Kalau misalnya tidak dikasih tahu basic-basicnya atau tidak dikasih tahu persiapan sebelumnya, tentunya kan kita akan melakukannya asal-asalan gitu, sepengetahuan kita gitu. Dan itu pada saat kita mendapatkan informasi bahwa kita salah, itu sebenarnya itu memberikan semangat yang down, menurunkan semangat. Tapi kalau misalnya kita pada saat pelatihan kita udah siapkan nih warganya gitu, atau siapkan pesertanya untuk ini bekalnya, ini yang harus dilakukan, nanti kita simulasi ya gitu. Dan kemudian pas waktu eksekusinya mereka berhasil, itu justru perasaannya berbeda, jauh berbeda. Jadi kita memang mendesain orang-orang untuk berhasil.
mendesain orang-orang untuk pada saat simulasi itu mereka bisa melakukannya dengan sesuai dengan standar. Itu juga kembali ke kasusnya Mas Tio ya gitu. Simulasi terlalu sering juga itu akan kontraproduktif. Itu akan membuat kejenuhan dan mungkin terutama kalau misalnya simulasinya itu yang rumit ya gitu, yang membuat orang misalnya harus nutup toko terus harus lari ke bukit gitu, itu kan effort banget ya gitu, dan juga mungkin bisa mengakibatkan kerugian. Tapi simulasi yang simpel itu justru lebih mudah untuk lebih kena gitu. Dan simulasi itu juga yang penting sih simple, sederhana, bisa dilakukan mandiri, dan sebisa mungkin sih melibatkan orang lain. Gitu. Itu aja. Tapi jangan sampai itu malah dianggap jadi kontraproduktif dan juga jadi jenuh gitu sih. Oke, siap Pak Afi. Memang menarik ya Pak ya. Ternyata saya baru tahu juga tipikal alarm peringatan dini itu ada yang untuk simulasi seperti itu, kemudian untuk terjadi bencana seperti itu beda-beda ya Pak ya ternyata. Harusnya sih beda gitu. Karena jangan kayak kalau misalnya juga kita harus lihat juga ya situasinya. Jangan sampai muncul sirene yang itu merupakan simulasi. Tapi saking paniknya ibu hamil langsung lari dan kemudian tanpa memperhatikan kondisinya gitu. Ada kasus di mana rekan saya yang akhirnya keguguran karena ini memang tapi kejadian gempa beneran ya gitu, di mana dia panik dan dia turun ke dengan tangga darurat gitu situ. Tapi kan intinya sama gitu. Tujuannya simulasi itu salah satunya adalah membuat warga tetap tenang, jangan panik, dan tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ini kebalikannya, bikin panik, bikin rusuh, dan akhirnya malah jadinya tindakannya tidak sesuai gitu di situ. Itu justru bukan esensi dari simulasi yang ada. Betul sekali Pak. Menarik ya. Silahkan Bapak Ibu jika ingin ada yang didiskusikan dapat open mic secara langsung ataupun menuliskan di kolom chat yang telah tersedia. Nah di sini saya lihat sudah hadir beberapa rekan juga. Pak Sigit, ada yang ingin ditanyakan Pak Sigit? Silahkan atau didiskusikan dengan Pak Afi. Halo? Pak Sigit? Masih belum open mic ya? Atau Pak Gede dari UGM, Pak? Silakan. Ada yang ingin didiskusikan? Di absen jadinya ya, Pak ya? Nah sih, ini karena kita juga banyak bereksperimen dan terlibat di berbagai penelitian ya gitu. Tujuannya kan untuk meningkatkan efektivitas gitu. Jangan sampai karena yang menariknya itu adalah ilmu penanggulangan bencana itu banyak berasal dari ilmu physical science, ilmu sains fisik ya gitu. Kayak misalnya geologi atau geofisika, klimatologi dan lain-lainnya gitu. Tapi untuk membangun ketangguhan masyarakat itu kita harus melihat si masyarakatnya sendiri, gitu. Harus melihat si orangnya itu sendiri. Nah itulah kadang-kadang nggak nyambung nih gitu antara ilmu yang dasar ilmu penanggulangan bencana yang kita bagikan itu tidak terserap di orangnya gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Kembali yang kita harapkan adalah perubahan perilaku kan gitu, behavior change. Sama juga kayak misalnya simulasi. Ada yang namanya tentang psikologis komunitas yang bilang bahwa misalnya gini, misalnya Mas Tio nih gitu, Mas Tio udah dapat
orientasi atau pelatihan kalau misalnya terjadi gempa itu berlutut, berlindung, bertahan, atau berlindung di bawah meja nih gitu. Tiba-tiba Mas Tio berada di ruangan penuh orang, terjadi gempa, dan ada satu orang lari. Wah, itu kan luar biasa godaannya untuk mengikuti orang itu besar sekali loh gitu. Untuk ini untuk menahan godaan itu. Karena kita instingnya adalah mengikuti. Insting kita adalah melihat kalau misalnya ada orang yang berusaha untuk lari, itu mengikuti. Nah, hal itulah makanya pendidikan mengenai kesiapsiagaan itu penting sekali, dan simulasi dilakukan secara rutin itu juga sangat krusial karena kita melatih muscle memory kita, melatih daya ingat otot kita ya gitu, dalam hal kalau misalnya terjadi bencana ya kita tetap tenang, jangan panik, berlutut, berlindung, bertahan gitu. Pernah juga saya pernah berada di konferensi di mana yang datang itu adalah praktisi-praktisi kebencanaan semua gitu, dan kejadian itu terjadi gitu, di mana terjadi gempa, terus orang-orang pada saling melihat satu sama lainnya dan langsung pada ngelihat ke pintu keluar ya gitu. Banyak juga yang ikut ke sana gitu. Nah ini kan ya itulah tantangan kita gitu. Yang perlu kita perhatikan itu adalah berdasarkan studi yang ada, lebih banyak orang meninggal atau luka-luka di saat gempa itu karena mereka bergerak. Justru orang yang diam itu potensi untuk celakanya itu, kalau misalnya kita berada di situasi kelas ya gitu, apalagi kalau misalnya kita bicarakan tentang SPAB atau guru gitu. Guru itu nggak mungkin berharap ada 30 anak bisa keluar dengan tertib pada saat terjadi gempa, di mana kelasnya cuma ada satu pintu gitu ya gitu. Dan ada beberapa kasus kayak misalnya di Pakistan, di mana justru anak-anak itu meninggal di pintu karena mereka bersedek-sedekan, ada yang terinjak-injak. Dan juga akhirnya fatalitas itu terjadi di saat mereka keluar gitu situ. Nah ini sangat perlu diperhatikan nih bagi para praktisi yang memperkenalkan teknik siaga gempa, khususnya untuk di kelas atau di SPAB, Satuan Pendidikan dan Bencana, bahwa ada dua mazhab, ada dua pandangan, di mana yang satu itu berlutut, berlindung, bertahan, satu lagi itu keluar apabila memungkinkan. Tapi kalau misalnya untuk situasi kelas, saya sih sangat sarankan untuk diam dan berlindung di bawah meja atau berlutut, berlindung, bertahan kalau misalnya nggak ada meja. Itu yang lebih dianjurkan. Siap, Pak Alfi. Sedikit menyambung pertanyaan, Pak Alfi. Ya. Ini kan saya pernah dengar sih ya, dan pernah baca juga dari beberapa bacaan gitu, Pak. Jika kita berada di gedung berlantai 5 nih, contohnya gini ya Pak ya, gedung berlantai 5, kemudian kita berada di lantai 2 misalnya, itu kan lebih dekat ke bawah. Nah itu sangat memungkinkan untuk turun ke bawah gitu kan ketika terjadi gempa. Selain untuk diam tadi ya Pak ya. Nah yang kedua, kemungkinan kedua, jika kita di lantai yang atas, lantai 4 ataupun lantai 5 seperti itu Pak, atau lantai 3, itu ada yang menyebutkan daripada turun ke bawah, mending kita naik ke atas katanya gitu Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Saya pernah dengar hal-hal seperti itu. Pandangan Pak Api seperti apa? Katanya untuk meminimalisir runtuhan katanya gitu Pak kalau ke atas. Seperti apa Pak? Iya. Jadi memang kalau kita kan bicaranya kan statistik ya gitu. Jadi waktu dulu misalnya saya ulang lagi deh. Tindakan standar yang dilakukan itu adalah pada saat gempa itu adalah berlutut, berlindung, bertahan. Pertama itu. Gitu. Di saat guncangan gempanya sudah berakhir, secara tertib dan hati-hati kita keluar dari ruangan. Terutama bila ruangannya itu tidak aman.
karena akan selalu ada kemungkinan untuk gempa susulan di situ. Kalau misalnya kita evakuasinya ke atas, itu tetap aja beresiko ya gitu, karena gimana caranya nanti kita keluar gitu, karena kan kita juga butuh menyelamatkan diri lah gitu misalnya gitu. Walaupun tetap aja yang masuk berita itu kan adalah berita-berita yang heboh ya gitu. Waktu gempa bumi di Padang itu ada ya hotel ya, ada bangunan yang lantai satunya ambruk gitu, sehingga kemudian justru membunuh orang-orang yang berada di lantai satu gitu. Waktu di kalau nggak salah mungkin Sulawesi Tengah ya, atau di Palu, masjid yang kemudian dia rubuh juga gitu. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya secara statistik bangunan-bangunan yang dibangun sudah cukup yang baru gitu ya, itu sudah menggunakan standar yang terbaru yang seharusnya dia mencegah terjadinya runtuh seperti itu, gitu, flat gitu atau collapse jatuh gitu. Minimal pada saat terjadi gempa masih ada ketahanan lah, sehingga si bangunannya itu tidak roboh total gitu misalnya. Gitu. Kembali kalau saya secara pribadi tetap berlindung bertahan pada saat selesai guncangan gempa, keluar secara hati-hati. Tetap perhatikan kemungkinan gempa susulan. Bila terjadi guncangan gempa lagi, lakukan kembali berlindung bertahan. Cuman memang tidak bisa dipungkiri ada juga sih gitu, misalnya berita-berita di mana bangunan itu kolaps. Tapi secara statistik ya, kalau misalnya kita lihat dari ribuan bangunan yang runtuh gitu atau ribuan bangunan yang terkena dampak, sebenarnya sih menurut saya masih besar kemungkinan kita selamat kalau misalnya kita ya melakukan hal seperti yang tadi gitu. Berlindung bertahan, kemudian evakuasi secara hati-hati. Oke, terima kasih Pak Abi. Menarik ya Pak ya. Sekedar mengingatkan untuk besok hari kita masih ada sampai hari Jumat edisi You Inspire ya. Untuk hari Rabu itu ada Ibu Devita Marwan, kemudian dan Ibu Elia Amilati Hanafi. Beliau akan menyampaikan materi mengenai insight dari Asian Youth Volunteer Program. Seperti itu. Kemudian untuk hari Kamis, di sini ada dosen-dosen dari ITB juga, dari You Inspire. Ada Pak Endra Gunawan dan Pak Astika Pamumpuni. Nah, beliau-beliau ini akan menyampaikan implementasi teknologi GNSS dalam memonitor dan memahami siklus gempa. Untuk hari Jumatnya, di sini ada Ibu Sayena Sabrina, masih dari You Inspire. Beliau akan menyampaikan materi mengenai literasi bencana melalui siagabencana.com. Seperti itu. Dan untuk link Zoom-nya, kemudian untuk waktunya tetap sama seperti hari ini. Jadi Bapak Ibu jika ingin bergabung, silakan untuk bergabung. Pak Api, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Terima kasih ya atas pemaparannya yang sudah panjang lebar dan sangat menarik ya, terutama untuk saya pribadi, dan sangat beririsan ya Pak dengan saya juga, dengan rekan-rekan yang lain juga, dengan guru-guru gitu kan, terutama tentang bagaimana cara untuk mensosialisasikan tentang kesiapsiagaan bencana untuk anak-anak, terutama di lingkungan keluarga juga, seperti itu. Terima kasih Pak Api, terima kasih rekan-rekan yang lain sudah berkenan untuk gabung. Saya kembalikan ke Teh Dini ya. Punten. Atur nuhun Kang Tio. Ya. Oke, baik, terima kasih sekali. Ini pembahasannya menarik ya hari ini ya. Terima kasih sekali untuk Pak Afi, sharingnya sangat bermanfaat untuk kami. Terima kasih. Kemudian Ibu Rahma juga tadi, terima kasih Ibu Rahma ya sudah ikut bergabung. Kang Tio hatur nuhun. Ini moderator favorit saya lah pokoknya. Yang lain juga yang sudah bergabung, terima kasih sekali. Seperti yang sudah tadi Kang Tio informasikan, besok masih ada Klabiner, masih tetap di jam yang sama, jam 11 sampai jam 12, lebih-lebih dikit lah sampai jam 12:30. Tadi sudah diinfokan bahwa besok narasumbernya masih dari You Inspire, ada Ibu Devita Marwanasari dan Ibu Elia Amilati Hanafi.
Dengan moderator nanti ada Septian Firmansyah, ini dari Inspire juga, dan dikomoderatori oleh Yuda Pratama. Ini adalah mahasiswa dari Universitas Pertamina. Jangan lupa besok juga akan ada juga ngobrol santuy online. Jadi setelah webinar nanti akan ada ngobrol santuy online. Ini jam 13.30 sampai jam 15.30. Masih didukung penuh oleh BPBD Jabar. Kemudian besok akan menampilkan narasumbernya itu Dr. Insinyur Diki Muslim MSc dan ini profesor saya juga, Profesor Dr. Reza D. Diana Putra MHum dari Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Besok acaranya 1:30 sampai 3:30 ya biasanya, itu juga bisa disaksikan langsung di PR TV-nya. Dan terima kasih kembali untuk PR TV Official yang sudah menayangkan tayangan ini, kemudian untuk BPBD Jabar atas dukungan penuhnya, kemudian untuk Yayasan Landas Pundak Raksasa PPMB ITB, kemudian Geoforkorma Unpad, dan tidak lupa untuk You Inspire yang sudah berkenan untuk sharing di sini. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita share hari ini bermanfaat. Saya Dini Nurdianti dari Bandung Mitigasi Sehat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dini. Sami-sami hatur nuhun Kang Tio, hatur nuhun sadayana. Bu Rahma, makasih Bu Rahma. Besok join lagi ya. Ya.